Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar tentang sebaran diskret khusus untuk sebaran Poisson. Sebaran ini merupakan distribusi peluang acak Poisson X menyatakan bahwa sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu. Distribusi Poisson sebenarnya diperoleh dari distribusi binomial. Apabila dalam distribusi binomial berlaku syarat bahwa banyak pengulangan eksperimennya sangat besar, kemudian peluang terjadi peristiwa yang ditinjau mendekati 0, kemudian perkalian N kali P akan sama dengan lambda, sehingga P akan sama dengan lambda per N. Jadi kalau dalam binomial kita punya peluangnya, suksesnya adalah P, maka nanti lambda itu bisa kita hitung dengan rumusan N kali P. Atau P akan sama dengan lambda per N. Di mana ini definisi P sama dengan definisi P dalam distribusi binomial atau sebaran binomial. Itu artinya peluang sukses suatu kejadian dari sebuah eksperimen yang mana hanya ada 2 kategori. Dalam praktiknya, distribusi Poisson akan menjadi distribusi pendekatan yang baik dari distribusi binomial jika dalam distribusi binomial ini berlaku bahwa N-nya lebih besar dari 100 dan N kali P akan kecil sama 10. Kemudian N-nya besar 20 ketika P-nya kecil sama dengan 0,05. Jadi diharapkan pada Poisson ini berarti lebih mendekati distribusi binomial jika banyak sampel atau pengulangan dari kejadiannya itu sangat besar. Definisi dari sebaran Poisson atau distribusi Poisson jika dan hanya jika fungsi peluangnya berbentuk peluang X sama dengan X kecil, di mana nanti lambda pangkat X kali eksponensial pangkat min lambda dibagi dengan X faktorial, di mana nanti X adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Penulisan notasi dari poba acak X yang berdistribusi Poisson adalah P, nanti P berdistribusi X dengan parameternya adalah lambda. Parameter distribusi Poisson, pertama rata-ratanya. Jadi untuk mencari rata-rata, kita menggunakan ekspektasi X, ya, di mana sigma X kali Fx. Di mana kita tahu bahwa Fx-nya adalah lambda pangkat X, ya, dikali eksponensial pangkat min lambda dibagi X faktorial. Kemudian karena ini ada X, ya, dia sebagai penyebut dan pembilangnya ada X faktorial, berarti ini bisa dicoret 1, berarti ini akan berkurang 1, ya. Maka tinggal X min 1 faktorial. Ya. Setelah itu kita bisa memisalkan bahwa Y adalah X min 1, maka X min 1 ini kita tukar dengan Y. Kemudian ketika X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian ketika X-nya tak hingga, makanya Y-nya juga tetap tak hingga. Karena tak hingga ini kita nggak tahu sampai mana batas bilangannya. Sehingga persamaan ini dengan mensubstitusikan, kita misalkan ini, maka menjadi ekspektasi X akan sama dengan sigma dari Y dari 0 menuju tak hingga, di mana lambda pangkat Y tambah 1, ya, karena X jadinya adalah Y tambah 1, dikali eksponensial pangkat min lambda per Y faktorial. Kemudian lambda pangkat Y tambah 1 ini bisa jadi berarti lambda pangkat Y dikali lambda, ya. Berarti ini bisa kita keluarkan lambdanya 1, tinggal lambda pangkat Y di dalam. Ya. Setelah itu kalau kita perhatikan ini
ya adalah sigma dari fungsi peluangnya, ya. Fungsi sigma dari jumlah total fungsi peluangnya, maka nilainya adalah 1. Maka lambda ekspektasi dari X, maka hasilnya adalah lambda. Kemudian variansnya, kita menjabarkan bahwa varian X akan sama dengan ekspektasi X kuadrat kurang ekspektasi X dikuadratkan. Kemudian ekspektasi X kuadrat ini bisa kita jabarkan menjadi ekspektasi X kali X-1 tambah X. Ya. Kemudian ini bisa lagi kita jabarkan lagi menjadi seperti ini, di mana ekspektasi X kita sudah tahu, tinggal kita mencari nilai ini. Kemudian kita jabarkan, ya. Setelah itu kita misalkan Y sama dengan X-2, kita peroleh ini. Ya. Kemudian karena lambda pangkat Y tambah 2 itu bisa kita keluarkan Y kuadrat, ya. Y kuadrat dikali lambda pangkat Y, ya. Berarti itu lambda kuadrat bisa kita keluarkan dari sigma. Sehingga kita peroleh bahwa ekspektasi X kali X-1 adalah lambda kuadrat. Kemudian kita substitusikan lagi, ya, lambda kuadrat ditambah lambda dikurang lambda kuadrat, hasilnya adalah lambda. Jadi berdasarkan penjabaran ini kita peroleh bahwa rata-rata dari sebaran Poisson dan varian Poisson adalah lambda. Kemudian fungsi pembangkit momennya kita jabarkan dengan itu perkalian antara eksponen T pangkat eksponen pangkat Tx dikali dengan fungsi peluangnya, sehingga kita peroleh bahwa nanti dia adalah eksponen pangkat lambda dikali eksponen pangkat T dikurang 1. Nah, untuk contoh dari penggunaan sebaran Poisson atau distribusi Poisson, kita perhatikan contoh 1 ini. Misalkan X adalah pengubah acak berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Jika peluang X sama dengan 0 adalah 0,2, maka hitung peluang X sama dengan 2. Jadi awalnya kita hanya tahu seperti ini, bahwa ketika peluangnya X sama dengan 0 adalah 0,2, kemudian tentukan peluang X sama dengan 2. Berarti kita langsung saja substitusikan ke fungsi dari Poisson. Itu lambda ketika X sama dengan 0 berarti lambda pangkat 0 dikali eksponensial pangkat min lambda dibagi dengan 0 faktorial. Lambda pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 0 faktorial hasilnya juga 1. Jadi akan kita tinggal eksponen pangkat min lambda sama dengan 0,2. Kalau kita ininya, lambda akan jadi 1,6. Ya. Kemudian jika kita peroleh bahwa lambda akan sama dengan 1,6, kita tinggal cari peluang X sama dengan 2, yaitu dengan rumusan lambda pangkat X, yaitu X-nya sama dengan 2, dikali eksponensial pangkat min lambda dibagi dengan X faktorial, yaitu 2 faktorial. Hasilnya akhirnya adalah 0,2584. Nah, inilah peluang ketika X sama dengan 2 jika yang diketahui adalah peluang X sama dengan 0 sama dengan 0,2. Contoh kedua, dalam percobaan radioaktif, rata-rata jumlah cacahan radioaktif yang terekam di konter adalah 4 cacah per milidetik. Berapakah probabilitasnya dalam 1 milidetik tertentu tercacah sebanyak 6 pecacahan? Jadi kalau kita perhatikan dari contoh 2 ini, yang kita ketahui bahwa rata-rata jumlah
per milidetiknya adalah 4 cacah per milidetik. Jadi mu akan sama dengan lambda, yaitu 4. Ya. Kemudian ditanya berapa peluangnya ketika X sama dengan 6. Ya. Ketika lambdanya sama dengan 4. Jadi tinggal kita ini substitusikan dengan lambda pangkat X dikali eksponensial pangkat min lambda dibagi X faktorial. Lambdanya kita sudah tahu bahwa lambdanya 4 pangkat 6 dikali eksponensial pangkat min 4 dibagi dengan 6 faktorial. Hasilnya adalah 0,1042. Inilah hasil perhitungan untuk peluang atau probabilitas dari penggunaan distribusi peubah acak berbentuk distribusi Poisson. Sekian materi tentang distribusi Poisson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.